Inilah Dialog Persada. 104,7 Habdi Persada FM, lebih dari sekedar radio. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini Insan Persada? Bersama saya Saukani Chandrawinata, memandu di Dialog Persada. Dan Insan Persada, kabar bahagia dan juga kebanggaan bagi kita warga Kalimantan Selatan, khususnya di Banua Kalimantan Selatan ini atas ditetapkannya Geopark Meranti sebagai UNESCO Global Geopark yang diumumkan dalam sidang Dewan Eksekutif UNESCO. Dan sertifikat diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin di Paris, Perancis pada 2 Juni 2025 yang lalu. Dan Insan Persada, sertifikat ini sebagai tanda pengakuan dunia atas kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Kalimantan Selatan, nah, khususnya Pegunungan Meratus. Nah, jadi Insan Persada, kawasan Geopark Meranti ini memiliki 54 situs. Dan untuk lebih mendalami mengenai Geopark Meranti ini, kita sudah hadir tamu spesial kita, yakni Bapak Nurul Fajar Desira. Beliau ini adalah tenaga ahli gubernur, yang mana juga sebagai wakil ketua umum Geopark Meranti di Kalimantan Selatan. Selamat datang Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Dalam keadaan yang cukup sibuk nih sepertinya Pak. Ya lumayan lah buat banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan sebagai tenaga ahli gubernur kepada kawan-kawan di SKPD. Berapa lama sudah menjabat sebagai tenaga ahli gubernur ini? Sejak awal tahun 2025, sejak pensiun kami 1 Januari 2025, kemudian dilanjutkan dengan menjadi tenaga ahli gubernur. Tapi tetap berkutat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ini. Tentu ya, karena itu kewajiban ya, kewajiban kita meskipun sudah pensiun, tapi terus kemudian dipercaya jadi tenaga ahli gubernur, kita juga sekaligus menjadi agen pembangunan. Ya, itu yang paling penting, agen pembangunan. Tentu dalam agen pembangunan itu kita tetap melayani kepada masyarakat. Salah satunya ya seperti ini. Nah, Insan Persada, Bapak Fajar ini juga sebagai mantan dari Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu di masa-masa awal Geopark Meranti di Kalimantan Selatan ini ya. Nah, boleh dijelaskan Pak, bagaimana latar belakang Geopark Meranti ini Pak? Baik, jadi sebelum menjelaskan mengapa kita memilih Geopark sebagai program yang tepat untuk Meranti, yang pertama dulu kami ingin mengutip sebuah kata-kata bijak atau quotes dari seorang pecinta lingkungan tahun 1850 ya, di Amerika, bernama Chief Seattle. Beliau kepala suku Indian. Ya. Beliau mengatakan dalam bahasa Indonesia bahwa sebenarnya bumi ini tidak diwariskan oleh leluhur, tetapi bumi ini kita pinjam dari anak cucu kita. Nah, ini biasanya menarik, ya? Kita menarik kan? Iya, menarik. Biasanya kita sering kali menyebutkan kita diwarisi oleh leluhur kita bumi ini, maka kita harus pelihara dengan baik. Tapi beliau tidak membalik. Kita meminjamnya dari anak cucu. Dan harus dikembalikan ke anak cucu. Bedanya kalau yang pertama adalah kita mewaris, berarti yang berlaku hukum waris. Iya. Kalau kita meminjam, yang berlaku adalah hukum pinjam meminjam. Kalau hukum waris, ya dimiliki, kita memiliki, terus memberikan kepada yang kita warisi, ada hukumnya, bisa 1/8, bisa setengah, bisa bagi rata, kan itu. Betul. Kan? Gitu. Tapi ketika kita hukum pinjam meminjam, kita mengembalikan pinjaman, boleh nggak kurang dari besaran pinjaman? Harus utuh ya. Harus utuh, ditambah plus misalnya biaya, ada kenaikan harga dan sebagainya. Kalau kita pinjamnya dari pakai emas, tentu harga waktu mengembalikan emas itu pada saat harga kita mengembalikan. Menyesuaikan. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bumi ini adalah pinjaman dari cucu kita, maka kita harus mengembalikan dalam bentuk yang lebih baik pada saat kita memakai itu. Wajib, karena hukumnya pinjam meminjam. Nah, karena itulah baru kita masuk. Mengapa Meranti ini kita jadikan Geopark? Karena begini,
Meratus kita ini sebuah pegunungan yang di dalamnya ada hutannya, ada flora faunanya yang khas ini, dan didiami oleh suku adat Dayak di dalamnya, memiliki budaya yang kaya dan unik ya, tidak dimiliki oleh pulau-pulau lain. Maka sekarang ini mengalami tantangan dan ancaman. Ya, kita tahu Meratus ini setiap tahun mengalami deforestasi atau penggundulan hutan, lahan-lahan kritis semakin membesar. Kemudian ancaman dari pembangunan ekonomi yang ekstraktif, tambang dan sebagainya. Terus kemudian apalagi sekarang Meratus kita itu akibat dari itu bukan hanya Meratusnya sendiri yang menderita, tapi di hilirnya Meratus sebagai hulu, di hilirnya Meratus, kalau hujan kebanjiran, kalau panas air sungai kekeringan, Banjarmasin kesulitan mengambil air. Nah, kalau tidak kita lindungi Meratus ini, maka pegunungan Meratus yang merupakan bagian dari paru-paru dunia, hutannya, kita diakui. Pegunungan Meratus ini hutannya bagian dari paru-paru dunia, hutan di Kalimantan ini, ya, termasuk hutan Amazon, hutan di Afrika, itu diakui sebagai paru-parunya dunia. Akan rusak, akan semakin mengecil. Kalau kita lihat perkembangan foto satelit ya, dari mulai tahun 1800, 1900, itu terjadi pengecilan hutan paru-paru dunia di Kalimantan. Deforestasi besar sekali. Nah, kemudian juga selain paru-paru dunia, bagi Provinsi Kalimantan Selatan, Meratus ini adalah atapnya Banua. Oh iya. Ibarat rumah, kalau ini atap tuh harus baik. Iya. Kada boleh bocor. Karena kalau bocor, bila hari hujan, mirisnya rumah kacapan, ya lo bahasa Banjar, ya artinya bisa tergenang. Tapi ketika hari panas, kemarau, kita di rumah kepanasan. Ya kalau, nah, begitulah fungsi atap bagi Banua kita Kalimantan Selatan. Nah, maka kalau kita tidak berbuat sesuatu, ya, kita akan mengalami persoalan-persoalan iklim. Kita lihat sekarang kebakaran hutan dan lahan melanda kita setiap tahun. Iya, masif sekali. Masif sekali pada musim kemarau. Kita lihat pada banjir setiap tahun. Puncaknya tahun 2021. Betul. Setelah COVID memakan korban ratusan jiwa ya meninggal. Ditambah lagi banjir pada saat COVID. 35 orang meninggal disapu di daerah hulu Sungai Tengah. Itu cukup buat kita ya untuk menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya Meratus ini sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Kalsel. Nah, karena itulah kita mencari program yang pas untuk itu. Alhamdulillah, ternyata program Geopark ini tepat bagi menjaga pelindungan Meratus. Nah, pertanyaannya, mengapa Geopark? Iya. Nah, kan gitu. Syarat untuk menjadi Geopark, ya, satu, kawasan itu adalah sebuah kawasan yang kejadian kawasan itu dikenal dunia. Kejadiannya luar biasa, tercatat sebagai kejadian di dunia, ya, bagian dari sejarah dunia. Dan Meratus memenuhi Meratus itu memenuhi. Kenapa memenuhi? Kenapa? Karena tidak banyak yang tahu, ya, bagi masyarakat Kalsel, terjadinya pegunungan Meratus itu adalah akibat tumbukan lempengan Australia dengan lempengan Asia, ya, itu bergerak, sama-sama bergerak di titik terjadinya pegunungan, mereka bertumbukan, maka naiklah ke atas setinggi 8 km. 6 kerak dasar laut, 6 km di bawah permukaan laut waktu itu, 180 juta tahun yang lalu, itu naik ke atas setinggi 8 km. Jadi 2 km itu di atas permukaan laut, yang tertinggi adalah Gunung Halau-Halau. Iya. Nah, bayangkan itu. Naik permukaan laut, kerak dasar samudra nih. Ya, naik menjadi Meratus ini. Meratus itu, ya, yang paling tinggi 2 km. Buktinya apa? Buktinya jenis-jenis batu yang kita temukan itu,
Contohnya batu aji, bahasa Ya. bahasa awam batu aji batu yang aji. di Matapura banyak Banyak tuh. di Matapura. Saudara, itu adalah jenis batu yang disebut ophiolite. Ya, bagi ahli geologi, ophiolite itu warnanya ada hijau, Ada abu-abu ya. Sering dibikin asbak, Cenderamata, cenderamata itu adalah jenis yang adanya itu di 6 km di bawah laut. Di bawah laut. Jadi bisa dibuktikan. Bisa bahwa dibuktikan itu dulunya di dasar laut kemudian. Dan mengapa itu tercatat di dalam sejarah? Karena sudah dilakukan riset, kajian terhadap kejadian ini tidak hanya oleh universitas nasional, di Jogja, di ITB, di UGM, di UPN Jogja, tapi juga riset dilakukan oleh universitas-universitas di luar negeri seperti Prancis, Jepang. Mereka sudah melakukan riset sebagai sayangnya kita kada pernah tahu itu karena di sini kada punya jurusan geologi. Sehingga kita hanya bisa melihat di jurnal-jurnal itu. Namanya salah satu program yang kita dorong itu adalah dibukanya jurusan geologi di ULM. Alhamdulillah sekarang sudah buka, sudah 3 angkatan, ya jumlah mahasiswanya sudah 100-an lebih. Mereka lah yang nanti akan menceritakan kejadian itu lebih detail lagi. Nah risetnya itu. Nah itu syarat pertama itu dulu. Ada sejarahnya. Ada sejarah dan itu dikenal oleh dunia ya, melalui riset. Nah karena itulah langsung diterima sebagai geopark nasional. Diajukan, diusulkan. Geopark nasional, jenis batuannya memang diakui, ya itu kejadian 180 juta tahun yang lalu. Bayangkan ketika itu ada yang hidup itu 180 juta itu disebut masa Jura, yang hidup itu adalah dinosaurus, brontosaurus, T-Rex dan sebagainya. Masa Jura itu Jurassic Park yang kita kenal di film itu. Nah itu ya sebelum mereka punah dari ini. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua itu dari sisi geologi ada sejarah. Dia harus memiliki keragaman biologi atau biodiversity, flora fauna. Artinya ada tanaman yang khas. Contoh ulin, meranti, buah-buahan, kasturi. Apalagi yang khas-khas kita yang tidak ditemukan di Jawa ada dia no. Floranya anggrek hitam, anggrek bulan yang khas, yang cuma satu-satunya di dunia. Apalagi pohon-pohon bunganya ya. Binatangnya ya. Ada bekantan. Ada orang hutan ya. Sebenarnya kita punya orang hutan ya di Pengatus ini ya di hulu Sungai Utara gitu ya. Tapi tidak tergarap, terlindungi. Orang hutan, bekantan, rusa, beruang, monyet hitam dan sebagainya. Itu kita punya. Burung enggang kita punya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita punya culture diversity, keragaman budaya dari suku Dayak dan suku Banjar. Nah, suku Banjar itu kan perpaduan antara suku Dayak dengan Melayu. Jadi menjadi suku Banjar. Nah, kedua suku itu sangat kaya sekali dengan budaya. Mulai dari arsitekturnya, ya, kemudian seni tarinya, seni musiknya, apalagi seni tuturnya, bahasanya, kulinernya, semua khas dan kaya, dan kita tidak kalah sebenarnya dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia ini. Makanya ketika mereka mengadakan Aruh luar biasa. Itu luar biasa gitu. Ketika kita mengadakan kalau suku Dayak Aruh, kalau suku Banjar Ba'ayun Maulid, luar biasa juga kan gitu kan. Ini kekayaan kita gitu. Ditambah lagi kebudayaan yang hidup di sungai seperti pasar Lok Baintan. Nah, itu bagian dari budaya yang ratusan tahun terdahulu sudah dilakukan oleh masyarakat adat kita. Nah, itu kekayaan kita. Nah, itulah yang nanti dikelola melalui pilar-pilar perlindungan, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Nah, Geopark Meratus ini kemudian diajukan dan kemudian sampai ke nasional. Ini sejak kapan ini, Pak? Sejak kita kaji 2017, membuat kajian dulu.
kemudian membuat dokumen untuk disodorkan ke pemerintah pusat. 2018 Oktober kita diakui sebagai geopark nasional. Nah, kemudian kita bekerja untuk kita diyakinkan bahwa ini memenuhi syarat untuk dijadikan UNESCO, ya. Maka kita persiapan untuk mengajukan ke UNESCO. Pada saat persiapan itu 2020 tidak bisa kita hindari terjadi COVID. Baru selesai 2022 kita vakum, ya, tidak bisa berbuat apa-apa karena COVID membatasi ruang gerak kita. Akhirnya baru kemudian 2023 kita mulai lagi, ya. 2024 Desember dalam rapat UNESCO di Vietnam kita diterima secara aklamasi oleh tim konsil artinya sidang konsil UNESCO Global Geopark di Vietnam. Pada saat itu diterima secara aklamasi bahwa Meratus diterima sebagai bagian dari UNESCO, dan barulah April tadi disampaikan 2 April, ya. 2 Juni. 2 Juni itu secara resmi sertifikatnya diserahkan oleh UNESCO kepada Pak Gubernur langsung di Paris. Langsung itu menerima. cukup lama, cukup 8 tahunan. Untuk Tapi 3 tahunan tuh kita COVID. karena memang untuk jangka panjang juga, ya, artinya Geopark Meratus ini bukan hanya sementara ini atau sesaat saja, tapi sampai ke anak cucu itu tadi, ya. Nah, Insan Persada persiapannya sendiri dipastikan bahwa memakan waktu yang banyak, kemudian berkeringat juga, ya, dan hal itu yang akan kita ulik nantinya dengan Pak Pajar, ya, sesaat lagi. Anda masih mendengarkan program Dialog Persada. 104,7 Abdi Persada FM masih di Dialog Persada. Nah, Insan Persada kita masih bersama Bapak Nurul Pajar Desira mengenai Geopark Meratus nih, Pak. Untuk persiapannya sendiri apa saja yang sudah dan akan dilakukan lagi nih, Pak? Dan kemudian mendapat sertifikat dari UNESCO ini. Jadi setelah diakui nasional, maka untuk dapat diakui menjadi UNESCO Global Geopark itu ternyata persyaratannya tidak mudah. Yang pertama dulu kita harus menetapkan situs-situs. Situs-situs itu kalau kita sebut tuh kalau bahasa itu sites, ya, sites ya, atau situs atau lokasi. Nah, kita tahu kan bahwa Meratus kita tuh terdiri dari keragaman batu, geologi, memiliki keragaman biologi, flora fauna, dan kita memiliki keragaman budaya, ya. Ada manusianya di dalam, ada budayanya, dan itu harus dikelola secara kesinambungan, berkelanjutan melalui konsep perlindungan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat setempat. Nah, itu harus diterapkan di kawasan Meratus ini. Nah, lalu langkahnya adalah mulailah kita menetapkan di mana letak situs-situs itu. Nah, lalu kita tetapkanlah dari seluruh kawasan ini. Awalnya kita seluruh Meratus sebagai Geopark Meratus, tapi kemudian untuk menjadi UNESCO Global Geopark tidak mungkin kesemuanya yang tadi hampir separuh dari 45% dari luasan Kalsel itu. Nah, karena tidak mungkin kita mengelola seluruhnya gitu, ya. Nah, lalu akhirnya kita perkecil menjadi 10%-nya dari yang awal tadi nasional menjadi hanya 4.000-an, 3.600 km persegi. Atau kita genapkan 4.000, maka situsnya minimum adalah 50. Nah, kita tetapkanlah 54 titik yang terdiri dari situs bebatuan, ya, situs flora fauna, situs kebudayaan, ya, dan situs-situs ekonomi. Nah, di situ lalu kita susunlah semacam rute, ya, untuk dapat dikunjungi situs-situs. Nah, lalu kita susunlah skenario untuk itu, karena kawasan Meratus yang kita usulkan untuk UNESCO adalah 4.000 km itu terdiri dari 2 kota
dan 4 kabupaten. Apa aja tuh? Kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Batola, Banjar, HSS, dan Tanah Laut. Oh maaf, Tapin. Oh, tapi Tapin ya, itu Tapin ya. Tanah Laut belum. Nanti untuk berikutnya, untuk geopark berikutnya nanti. Nah, jadi Banjarmasin dan Banjarbaru, Tala, Tapin, HSS, Batola. Maaf, Batola, Tapin, Banjar, dan HSS. Nah, itulah yang kita susun rutenya. Kita bagi 4. Yang pertama adalah rute barat. Rute barat. Rute barat ini ke arah Banjarmasin, menyusur sungai. Oh iya. Dimulai dari Pasar Lok Baintan. Ya. Terus kita ke Kampung Sesirangan Sungai Jingah. Terus kita ke pembuatan kapal di Sowangi. Terus kita ke Pulau Curiak, konservasi Bekantan. Terus kita melihat pemandangan tongkang batubara lewat di sore hari. Nah, itu rute barat. Nah, rute barat itu karena menyusur sungai, maka diberi tema menyusuri sungai orang Banjar yang menakjubkan. Atau amazing journey. Ya, sebentar kita lihat dulu. Tapi ketika melihat pemandangan di susur sungai ini, itu yang menjadi kekuatan apalagi di rute senja, barat. Pak. Ya, senja kan gitu ya. Senja, jadi perjalanan itu dirancang dari jam 8 pagi sampai selesai sampai jam 5 sore menyusuri sungai. Jadi pesona susur sungai orang Banjar. Pesona susur sungai. Judul tema yang ke arah barat atau The Amazing Journey on the Thousand Rivers of Banjar People. Nah, itu temanya ke sana ya. Nanti berakhir di sore hari lihat sunset. Wah, baru kembali lagi ke Banjarbaru. Itu rute barat. Ini kayaknya asik sekali sambil ngopi santai. Wah, pasti ya. Kita sehari itu sudah sehari. Hari kedua dari Banjarbaru kita ke rute selatan. Di selatannya Banjarbaru ya. Maka itu terdiri dari beberapa situs ya. Ada museum di Banjarbaru, ada taman hutan kota, taman hutan di perkantoran ini, kampung Purun, kampung pejabat, pembuatan jamu dan obat itu. Terus kemudian berakhirnya nanti di melihat Pematon, terus Masjid Bambu, terus berakhirnya di Pendulangan Intan. Oh, Cempaka Pumpung di Cempaka. Nah, itu. Jadi itu disebutnya sebagai rute selatan dengan nama sebuah kilau perjalanan dari hutan tropis menuju Intan. Wow. Jadi kita melewati hutan yang di perkantoran ini berakhirnya nanti di Pendulangan Intan. Atau dalam bahasa Inggrisnya a glittering travel from tropical forest to diamond. Wah, menarik ya. Nah, baru kemudian itu sehari penuh, betul penuh karena dirancang ini menjadi sebuah perjalanan destinasi wisata. Karena ujung-ujungnya itu dia harus mendapat masyarakat di kawasan Maratus itu harus mendapat manfaat. Dapat manfaatnya dari apa? Dari pertumbuhan ekonomi di situs-situs itu. Satu-satunya cara adalah membuat mereka sebagai destinasi wisata. Iya, jadi kunjungan-kunjungan. Nah, kunjungan-kunjungan inilah yang nanti menjadi potensi destinasi wisata yang bisa dijual oleh travel bureau, oleh masyarakat kepada wisatawan. Kita targetnya mancanegara ya. Lagi Pak. Nah, ini menarik sekali baru barat dan selatan. Ini baru barat dan selatan. Selanjutnya besoknya kita berharap dia mengunjungi rute timur. Rute timur ke arah Riam Kanan. Nah, dia yang pertama adalah mengunjungi Tahura Sultan Adam. Di situ ada pusat informasi geopark yang ada teaternya. Kita bisa menonton sejarah geopark di teater mini itu, melihat atau contoh-contoh batu, melihat contoh-contoh anggrek, ada arboretum anggrek di situ, melihat binatang rusa, kalau ada beruang yang ditangkap ya, kalau ada bekantan yang yang tertangkap karena sakit atau dijaga dulu sementara, habis itu dilepas lagi nanti. Nah, mereka akan melihat itu
lalu kemudian naik ke atas ke pesanggerahan Belanda. Iya, iya. Nah, ini menarik karena ini bagian dari sejarah Marathus. Dulu orang Belanda pernah Ada di sana. ada di sana, bikin pesanggerahan. bikin pesanggerahan, bikin sanatorium, bikin kolam Belanda. Iya, iya. Nah, itu sejarah kan? Nah, mereka menikmati itu. Orang Belanda ini kan paling ahli kalau untuk mereka healing Iya, kan. iya, iya. Nah, mereka melihat mandi angin Tahura itu tinggi, bagus, bersih. Dibikin. Lalu bikinlah sanatorium untuk yang sakit-sakit TBC di situ. Ada pesanggerahannya, ada kolam Belanda. Nah, itu kita jaga, kita rawat sekarang. Nah, kemudian baru dari situ turun menuju ke Matangkaladan, Tiwingan, ya. Sebelumnya ada batu Sikis namanya itu, daerah sebelum Tiwingan itu. Itu contoh. Di Tahura itu ada satu jenis batu namanya serpentinit atau bahasa Indonesianya batu kulit ular. Kulit ular. Bentuknya kalau kita pandang sepintas kayak sisik ular. Tetapi yang menjadi istimewa, rata-rata hutan kita, hutan Marathus kita tuh, itu tumbuh di atas batu itu, di mana hutan itu akarnya itu masuk ke sela-sela batu. Oh, batu itu tadi. Ya, ratusan tahun, jadi besar pohonnya. Makanya ketika hutan Marathus itu ditebang, sulit untuk tumbuh lagi. Iya. Karena dia butuh effort, butuh power untuk pohon ya menembus sesela batu itu, batu kulit ular tadi. Untuk habis itu besar kan, jadi ulin, jadi meranti. Nah, itu yang seperti itu kejadiannya, jenis batu seperti itu hanya ada menurut ahli geologi ya. Itu di Papua, hutan Papua, yang gunungnya hutan Jaya itu Puncak Jaya itu, dan Himalaya. Oh, dan sini. Jenis yang seperti hutan tumbuh di atas batu kulit ular tadi. Ada anunya, situsnya. Itu jadi contoh. Dan jenis batu itu hanya ada di kerak dasar laut 6 km di bawah permukaan laut. 6 kilo. Itu salah satu bukti pembuktian bahwa kita pegunungan ini berasal dari bawah tanah 6 km. Ya, itu salah satu. Berikutnya di sebelum Tiwingan ada juga jenis batu lain sebagai bukti juga. Kemudian di Pematon juga ada arsitektur masjid bambu. Arsitektur Banjar yang pernah ke Masjid Bambu ya dibuat dari bambunya Marathus ya. Arsitekturnya perahu Banjar ya, kemudian jadi masjid di mana orang mendapatkan ini ya kepada Sang Halik di sana. Itu bagian dari budaya kita. Itu menarik untuk dicerita. Kemudian terus sampai Tiwingan, naik kapal menyusuri Riam Kanan, melihat longsoran di situ. Itu salah satu yang menjadi harus diteliti mengapa terjadi longsor, oleh sebab apa. Itu menjadi bagian dari edukasinya Geopark supaya kita tidak mengalami itu lagi nanti kedua. Ada jenis batu hitam itu dari magma gunung berapi yang dulu pernah ada di sana, tapi kemudian sudah mati. Hitam warnanya, pekat dan masif. Kemudian ditemukan di salah satu pulau itu alat dapur yang batu, kapak, pisau dari batu. Terakhirnya kita ke Gunung Kahung. Kahung. Di situ ditemukan patahan, membuktikan terjadi patahan di situ. Lempengan itu. Terus kemudian hutannya masih perawan, masih betul-betul mewakili hutan asli yang memang dipelihara oleh masyarakat situ. Nggak boleh diganggu. Nah itu rute timur. Rute utara kita besoknya itu balik lagi ini hari keempat nih. Ini hari ke-3, hari ke-4 besoknya itu 4 dan 5 karena jauh. Berangkat pagi ke Tapin melihat kelayangan dandang yang hanya di bulan Agustus. Tapi kalau tidak ada kelayangan, dia bisa melihat galeri, melihat pembuatan dandangnya, melihat kelayangannya kan gitu kan. Kita akan bangun di situ, melihat Goa Batu Hapu. Ya, bukti-bukti sejarah kita dulu, batuannya, kemudian naik lagi ke Kandangan, melihat pembuatan dodol,
Yang tradisional bahannya kelapa dari kan HSS, gula arennya dari HSS, kemudian cara membuatnya masih tradisional ratusan tahun di kayu selama 4 jam, ya kan? Kita 5 menit aja belum tentu bisa. Betul. Baru kemudian kita ke Loksado, sampai sore di Loksado, besok paginya di Loksado akan disuguhi bambu rafting, tanuhi, air panas tanuhi, ada air terjun kilat api, dan kemudian bambu rafting sorenya baru kembali lagi. Jadi total rute itu 5 hari akan melihat di sana di Loksado budaya yang mistis dari suku Dayak. Nah, makanya namanya yang ke arah utara itu disebut sebagai mengikuti suara angin tadi, kelayangan dendang, Iya, gitu. menuju keajaiban Dayak Melatus Loksado. Itu rute utara. Rute yang selatan ke Kahung tadi, ya, ke Mandiangin, pelayaran mengesankan menembus sejarah bumi dan manusia. Atau inspiring cruise through earth and people history. Harus bahasa Inggris semua. Iya, karena betul. nanti Karena UNESCO kan gitu. Nah, yang ini following the sound of the wind. Kayak lagu of the wind Scorpion ya. Nah, itu following sound of the wind to the magic of Dayak Meratus. Nah, itu 4 rute tadi. 4 rute ditempuh 5 hari kalau jadi mau artinya komplit. wisatawan datang ke Kalimantan Selatan kalau mau mengikuti 54 Semuanya, situs iya. tadi, itu tidak cukup hanya cutinya 3 hari. Ya, harus seminggu. Harus 1 minggu ya. Gitu. Supaya akhirnya nanti bagi masyarakat setempat yang mengelola itu, mereka mendapat manfaat ekonomi. Tapi masyarakat, akademisi dan juga tokoh-tokoh lainnya ini Pak dilibatkan secara langsung. Tentu. Ya, yang pertama anak-anak muda. Anak muda penting kan untuk masa depan ini. Maka kita libatkan, kita membentuk komunitas youth geopark. Jadi anak-anak muda yang ini geopark ya. Ketuanya ada ya, itu mahasiswa terlibat di situ, Nananggaluh, anak-anak muda di situ, youth geopark di situ. Itu mereka sering mengadakan kegiatan. Kemudian bagi yang pecinta lingkungan, orang-orang tua, kita membentuk komunitas geopark Meratus, ada bagi yang orang-orang tua. Nah, akademisi dalam penyusunan dokumen penelitian kita libatkan, dan yang terakhir kita tadi mendorong pembukaan jurusan geologi di ULM. Karena sekarang sudah ada sudah 3 angkatan. 3 angkatan sudah anak-anak muda kita nanti akan. Nah, kemudian di sekolah SMP, SMA terutama, kita sudah punya SMA yang salah satu sudutnya atau geopark corner namanya, itu di situ menceritakan tentang Meratus. Ya, ada SMA di Pematon tuh SMA lupa namanya, Mandiangin 2 asalnya ya, SMA negeri itu 2, dan di Banjarbaru SMA 1 atau berapa. Mereka sudah punya geopark corner. Jadi anak-anak bisa menjelaskan apa itu geopark, dan mereka secara rutin mengadakan kegiatan lomba yang berkaitan dengan geopark Meratus ini. Nah, pelibatannya kedepannya tentu selain kita jurusan antropologi, jurusan pariwisata kita butuhkan, kemudian arkeologi juga, karena ditemukan bukti-bukti fosil yang bahwa dulu orang Banjar itu ada orang purbakalanya. Ditemukan lukisan di dalam gua-gua itu yang di Liang Bangkai, di Tanjung. Itu beda, yang di Liang Bangkai hitam, di Tanah Bumbu lukisannya hitam. Tapi yang di Tabalong merah katanya, belum lihat. Itu umurnya beda. Ada yang 5.000, ada yang 15.000. Nabi Adam aja dalam keyakinan kita 5.000 sebelum Masehi kan. Berarti ada manusia sebelum itu. Nah, gitu. Nah, ini yang perlu kita nanti juga. Nah, kita perlu arkeologi untuk memeriksa itu. Ini kita belum punya. Antropologi sudah ada. Pariwisata belum.
Iya. ULM. Nah, untuk menjaga kesinambungan ini, gitu ya, karena akhir-akhirnya jadi objek wisata. Iya betul. Nah, itu Untuk jangka panjangnya. untuk jangka panjang. Karena kita harapkan juga bahwa Geopark Meratus ini akan menjadi tumpuan juga bisa ekonomi bagi Karena ini Kalimantan Selatan. pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan. Bagian dari amanat SDGs. Ya. Karena ini harus berkelanjutan. Kenapa? Karena setelah kita diberi sertifikat pengakuan dari UNESCO, maka 4 tahun kemudian mereka akan datang kembali Oh iya. merevalidasi atau mengukur ulang, mengevaluasi ulang Evaluasi. apakah sertifikat yang diberikan kepada kita tahun kemarin tahun ini itu ini enggak ada perbaikan enggak? Iya. Meningkat enggak? Meningkat enggak kesejahteraan masyarakat iya. kawasannya? Ya kan gitu. Terus meningkat enggak konservasinya? Meningkat enggak edukasinya? Meningkat enggak akses ke sananya? Nah, gitu. Bertambah enggak situsnya? Nah, itu akan dinilai 4 tahun kemudian. Kalau tidak, ada tiga kemungkinan. Satu, kalau bagus, hijau. Ya. Lanjut lagi 4 tahun. 2, kuning seperti Danau Toba. Iya. Dan Rinjani sempat ya. Ketiga, merah dicabut. Oh. Bahkan bisa sampai Dicabut. Ini kalau stuck atau turun gitu ya, Pak ya? Nah, dicabut. Jadi berarti percuma sertifikat itu diberikan tapi tidak memberikan manfaat peningkatan masyarakat di setempat itu. Nah, apakah juga pemerintah ini menjamin bahwa dengan adanya Geopark Meratus ini tidak dieksploitasi ke arah yang negatif ini, Pak? Baik itu budayanya, kemudian situs-situsnya. Secara secara jangka panjang arahnya ke sana. Ya. Mulai dari anak muda, mulai dari ini nanti akan kita bikin buku ajaran yang menarik di tingkat PAUD, tingkat SD, tingkat SMP ya bagi mereka tentang Geopark Meratus ini. Sehingga kita harapkan nanti ketika mereka dewasa, mindset mereka sudah Meratus ini memang harus dijaga. Ya. Sehingga mereka adalah nanti berpikirnya, jangan sentuh Meratusku lagi, cukup kita cari ekonomi yang lain. Ya, dengan mengembangkan ini. Kan dengan Meratus kita bisa jual carbon trade. Ya. Blue economy, green economy. Sekarang sudah di Kalteng sudah jual karbon ya. Lumayan pendapatannya di situ. Dengan menghijaukan kembali hutan yang gundul. Nah, itu carbon trade tuh, karbon penjualan itu kita dapat duit dari menghutankan kembali hutan kita, menjaga tetap hijau, kemudian juga kita menurunkan emisi. Nah, itu dijual sekarang laku. Nah, itu. Nah, ke depan mereka sudah punya mindset itu, ya. Itu secara bertahap. Itu yang disebut edukasi. Nggak bisa secara membalik telapak tangan. Tidak bisa instan. Tapi contoh paling kini, ketika Raja Ampat dieksploitasi oleh tambang nikel. Padahal jauh dari kawasan yang disebut sebagai 40 kilo katanya dari Raja Ampat UNESCO Global Geopark di situ. Tapi masyarakat dunia ributnya minta ampun, akhirnya terpaksa pemerintah mencabut izinnya. Padahal luar biasa. Ada 4-5 yang sudah invest di situ kan. Akhirnya karena tekanan publik, akhirnya mereka harus keluar. Sisa satu aja lagi. Nah, gitu. Secara tidak melarang, tapi kita membangun mindset. Ya, lama-lama orang dengan sendirinya, kalau bisa kita melindungi tapi juga mendapat penghasilan, kenapa kita harus menghancur? Iya, betul. Gitu. Oke, ini menarik sekali pembicaraan kita di Insan Bersada mengenai Geopark Meratus. Tapi mungkin terakhir ini, Pak, harapannya terhadap Geopark Meratus yang sudah internasional dan semoga bisa bertahan dan meningkat, terutama di 4 tahun ini, kemudian tahun-tahun selanjutnya nih, Pak. Ya, jadi ke depannya kita akan terus menyempurnakan situs-situs yang ada ya untuk dia mudah diakses. Kemudian masyarakat pengelola situs itu makin menguasai tentang
Meratus ini sendiri, kaitannya mereka nih dengan Geopark Meratus. Contohnya tadi misalnya kaitannya dengan membuat dodol dengan Geopark Meratus apa? Apa ya? Kan? Tapi bisa dijelaskan ternyata kan bahannya kelapa aren itu dari hutan Meratus gitu. Nah itu ya tentu kalau bisa tidak hanya menguasai bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris ketika didatangi, kita perbaiki aksesnya, ketika perbaiki infrastrukturnya, kita perbaiki panel-panelnya ya. Panel-panel itu jadi setiap orang kalau tidak ada guide-nya, orang bisa membaca dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya. Ada foto-fotonya, ada galerinya. Nah, itu kita perbaiki. Selanjutnya juga kita perlu menambah situs-situs baru. Nah, di kawasan ini, nah, itu yang untuk 4 tahun berikutnya. Jangka panjang, jangka menengah dan panjang, kita akan mengusulkan lagi Geopark Meratus kedua dan ketiga. Yang kedua Banua Anam, mulai dari Tabalong, Balangan, HSU, HST, ya, itu banyak tuh situs-situs bagus, baik batu jenis geologi, biologi maupun kultur budaya, itu banyak ya. Itu berikutnya adalah Geopark Meratus Saijaan. Daerah Tala selanjutnya. Tanah Bambu, Kota Baru, Tanah Bambu, Tala. Nah, itu. Iya. Kita punya potensi 3 itu. Dan itu harus tembus UNESCO global. Sehingga kalau kita kelola itu semuanya, maka sebenarnya Geopark Meratus itu sebenarnya pengelolaan pemerintah sebenarnya. Kalau kita lihat prinsip-prinsip pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik di situ. Karena ada ekonomi. Karena itulah, ayo semua orang ya, tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat, swasta, akademisi, media, pentahelik, yuk kita sama-sama fokus dan peduli kepada keberadaan Geopark Meratus ini untuk masyarakat kita dan untuk dunia, agar paru-paru dunia dan atapnya benua terjaga dengan baik. Baik, terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya. Ya, Insan Persada, menarik sekali pembicaraan kita mengenai Geopark Meratus, dan memang sampai saat ini kita sudah diakui oleh dunia melalui sertifikat yang diserahkan oleh UNESCO kepada Gubernur Haji Muhyiddin pada 2 Juni 2025 yang menandakan bahwa memang kita sudah diakui dan kita harus mengelola itu secara baik dan berkelanjutan untuk anak cucu kita. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi, bahwa kita minjam. Kita hanya minjam kepada anak cucu yang kemudian kita kembalikan bahkan lebih baik lagi ya. Karena memang ada istilah bahwa mengatakan kita jaga hutan, hutan jaga kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Fajar atas kehadirannya di Dialog Persada kali ini. Terima kasih Insan Persada atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Saukani Chandrawinata undur pamit. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dialog Persada.